له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas hamba dinar, hamba dirham, bahkan ada hamba khomilah, hamba khomisah, hamba pakaian, hamba makanan. Padahal tidak mungkin ya, ada orang menumpuk-numpuk dinar atau dirham atau pakaian atau makanan lalu disembah-sembah, ruku, sujud. Kan nggak mungkin, sepertinya tidak ada orang seperti itu. Tapi kenapa Allah mengatakan ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamilah wa abdul khamisah. Dari sini kita tahu menghamba itu bukan cuman ruku sujud. Pokoknya kalau syirik itu berarti dia sujud ruku kepada batu, pohon. Ya, ternyata tidak. Kemarin sudah kita bahas, ketika ada seorang tokoh mengharamkan ta'dud misalnya, poligami, pokoknya mutlak haram. Kita ikut-ikutan, iya betul haram, maka berarti kita telah menyembah si tokoh itu, si tokoh itu menghalalkan bunga bank misalnya, riba, itu halal. Kita ikut-ikutan menghalalkan, ya betul, halal. Tilka ibadatuhum, kata Nabi. Itu berarti kalian menyembah dia. Ucapan Nabi kepada Adi bin Hatim. Ketika Adi bin Hatim seolah protes ya, Adi bin Hatim mantan Nasara yang ketika bertemu pertama kali dengan Nabi masih memakai kalung salib, oleh Nabi suruh buang. Si Adi bin Hatim seolah protes dengan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, bahwa orang-orang Nasara itu menyembah para pendeta, para pastor, beribadah kepada para pendeta, para pastor. Adi bin Hatim menjawab, enggak, kami tidak pernah ruku sujud kepada para pendeta, para pastor. Jawab Nabi tadi, pendeta kalian, pastor kalian menghalalkan yang haram, kalian ikuti. Mengharamkan yang halal, kalian ikut-ikutan. Tilka ibadatu, berarti kalian menyembah mereka. Ya, maka hati-hati. Sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk bertaklid. Udah nggak bisa lagi. Ya, kita harus belajar. Tidak bisa kita seperti kata orang-orang, yang penting punya panutan. Nanti panutan kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Betul? Tentu salah. Panutan kita semua kaum muslimin ada berapa orang? Satu orang, bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lain? Tidak ada. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Kenapa? Qultu qala Allah wa qala Rasul. Qultum qala Abu Bakar wa Umar.
Aku sampaikan, ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Kalian jawab, ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Itu Abu Bakar dan Umar, manusia termulia di muka bumi ini, di luar para nabi, para rasul. Itu akan dihujani batu dari langit, kata beliau. Kenapa? Karena beliau dalam hal ini salah. Masalah haji tamattu'. Apalagi cuma Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Bukhari, Syahalbani ya. Mengikuti Abu Bakar dan Umar saja nggak boleh kalau jelas-jelas bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul. Dan di sini kita bersyukur, walillahilham, ada contoh. Ada contoh. Coba kalau Abu Bakar dan Umar nggak salah dalam masalah haji tamattu, kita nggak punya contoh. Ini contohnya nggak main-main. Manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Ini contoh yang sangat besar. Dengan contoh ini menghancurkan ucapan orang ta'assub itu. Pokoknya kalau Imam Syafi'i aman, kalau itu Imam Malik, pokoknya ada asal ada sandarannya seorang imam aman. Aman dari mana? Aman dari mana? Banyak dari kita hari ini merasa aman. Ya betul, memang nggak ada riwayat Rasul dan para sahabat berjamaah salat tarawih 2 kali, yang sekali habis isya, yang sekali menjelang sahur. Memang nggak ada riwayat dari Rasul dan para sahabat. Tapi di Mekah Madinah kan ada, banyak ulama di sono, aman lah. Betul seperti ini. Ya hancur kaidah kalau begitu. Betul, Aisyah mengatakan Rasulullah salat malam baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak boleh lebih dari 11. Itu kata Aisyah, dan para sahabat nggak ada yang protes. Tapi kan ada contoh di Masjidil Haram, ulama banyak di sana, ulama sunnah yang ngikutin aman lah. Ya tentu hancur kaidah kalau kita mengatakan seperti itu. Siapapun selain Nabi pasti pernah salah. Ya ini kesalahan ulama-ulama, jangan kita jadi ragu ya. Kecuali ada riwayat. Ada riwayat bahwa Rasul dan para sahabat pernah berjamaah salat tarawih itu 2 kali dalam satu malam, dalam satu masjid. Ya tentu kita sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, ya bagaimana? Ya, kita lanjut. Wala taqrabul fawahisha. Fawahish ini hubungannya jamak dari fahisha ya. Hubungannya dengan nafsu syahwat birahi. Ini tidak boleh. Tidak boleh, haram. Melampiaskan nafsu syahwat birahi haram. Kecuali kecuali 1 apa 2 apa 3? Kecuali berapa? 2. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Apa yang pertama? Istri. Untuk istri halal melampiaskan syahwat birahi kita. Yang kedua, budak wanita. Budak wanita istri kita? Ya bukanlah. Kalau istri ya 1 jadinya. Ini 2. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. 2. Berarti istri bukan budak, budak bukan istri. Oleh karena itu, ketika para sahabat berselisih, Sofiyah istri Nabi apa budak Nabi? Sofiyah binti Huyai, Yahudi, awalnya tawanan perang. Saat Islam mengalahkan Yahudi, orang-orang Yahudi dijadikan tawanan perang. Salah satu tawanan dalam perang dulu kan,
Kalau yang kalahkan jadi budak. Perang dulu kan habis-habisan ya. Laki-lakinya mati, habis, atau jadi budak. Wanita dan anak-anak ya otomatis semua jadi budak. Budaknya kaum muslimin. Nah, beberapa sahabat berselisih. Waktu Sofiyah ini tadinya diambil oleh Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini sahabat yang sangat-sangat tampan. Melihat wajah Sofiyah yang luar biasa, cantik, seolah para sahabat tidak rela kalau tidak diambil oleh Rasulullah SAW. Kalau diambil oleh Rasulullah, ya tentu semua sahabat rela. Seluruh sahabat takzim terhadap Nabi, ingin memuliakan Nabi, ingin membahagiakan Nabi, ingin menyenangkan Nabi. Maka ada beberapa sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasul, Sofiyah ya Rasul, ya, cantik sekali. Ketika dihadapkan kepada Nabi, lalu Nabi mengambilnya. Ya sudah, ya namanya budak kan, halal dijima. Lalu para sahabat berselisih. Sebetulnya cuman dijadikan budak apa istri? Ini mungkin bagi yang tidak tahu akad nikahnya ya. Maka dijawab oleh sahabat yang lain, cukup lihat apa? Cukup lihat pakai cadar apa tidak? Gitu. Kalau pakai cadar berarti istri beliau. Karena seluruh istri beliau haram menampakkan wajahnya. Berbeda dengan istri Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Diriwayatkan istri Abu Bakar tidak pakai cadar. Bahkan putri Nabi Fatimah tidak pakai cadar, jelas sekali riwayat hadisnya. Nah, ketika dilihat kok akhirnya pakai cadar, baru mereka paham, yakin bahwa Sofiyah adalah istri Nabi, termasuk dari ummahatul mukminin. Berarti istri bukan budak, budak bukan istri. Sementara boleh menggauli, boleh menjima, boleh melampiaskan nafsu birahi terhadap budak perempuan. Ini tidak sebaliknya ya. Ini tidak sebaliknya. Ketika seorang wanita memiliki budak laki-laki, tidak seperti itu. Ya. Tentu umumnya wanita kan dia punya suami. Kan begitu. Nah, wala taqrabul fawahish. Jangan kalian mendekati fahisyah. Maka sekali lagi, selain terhadap istri dan budak perempuan, haram kita melampiaskan nafsu syahwat birahi. Dari sini antum bisa menjawab pertanyaan. Apa hukum onani, masturbasi dan seterusnya? Ya, kita bisa tahu jawabannya. Karena yang halal cuman 2. Nah, terhadap hal ini Allah mengatakan wala taqrabu. Jangan kalian mendekati. Ya. Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, jangan kalian berjudi, jangan kalian minum khamar. Seluruh kemaksiatan syahwat, bukan syubhat ya, itu Allah dan Rasulnya menyuruh jangan dekati. Bukan jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi dan seterusnya. Jangan dekat-dekat.
wala taqrabuz zina, ya, wala taqrabul fawahisha. Oleh karena itu, orang yang tidak berzina tapi dia tidak jauh dari zina, dia dekat dengan zina, pacaran misalnya, berkholwat misalnya, halal haram? Haram, dosa. Dia tidak minum khamar tapi dia tidak jauh dari khamar, dia dekat dengan khamar, teman-temannya pada minum khamar, dia duduk di situ, dia ngopi sambil makan kacang misalnya, sambil ngobrol sama teman-temannya yang minum khamar. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Fala taqudu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Innakum idzam mithluhum, kalau kalian duduk-duduk bersama mereka, sedang minum khamar, sedang berzina, sedang berjudi, sedang mabuk, sedang pokoknya maksiat, innakum idzam mithluhum, kalian sama saja dengan mereka. Sama, maksudnya sama-sama dosa. Dosanya tentu tidak sama, tapi sama-sama dosa. Ya, bagaimana ghibah? Ya, ini yang banyak kita tidak lulus, ya. Kita bertiga, berempat, berlima sedang ghibah nih. Kita diem nggak ikut ghibah, tapi masih ada di situ. Termasuk, ya, kalau mau stop, maaf, ini udah ghibah nih, ini menggunjing nih, jangan, ya. Kecuali kalau beliau ada di sini, ya bolehlah kita bahas. Beliau kan nggak ada di sini, ya, jangan kita bahas nih, ghibah nih, gitu. Kalau nggak sanggup karena mereka senior kita, atasan kita, ya udah keluar, ya. Karena ini bagian dari maksiat syahwat, ya. Ma zahara minha wa ma batan. Sifat syahwat birahi itu, fawahish itu, ada yang zahir, ada yang batin. Ma zahara minha wa ma batan. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Ya, yang nampak kita tahu lah, ya. Yang tersembunyi ada. Dia sendirian, nyender di tembok, bahkan di masjid, tapi dia sedang berbuat keji, fahisha, birahi. Dengan apa? Mata, tangan, kaki? Tidak. Dengan hati. Maka ada istilah zina hati, ya. Dua-duanya jangan, ya. Karena kita, terutama kita lelaki, ya, ada aja setan lewat, ya, mengingatkan kita disuruh membayangkan, ya, hal-hal seperti itu. Wajib kita stop, wajib kita hentikan. Tidak boleh kita teruskan, kita nikmati, walaupun dalam hati, dalam angan-angan. Dua-duanya tidak boleh. Ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Kemudian wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa. Jiwa yang dimaksud manusia, ya. Binatang tidak masuk di sini. Allati harramallah, yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali dengan hak. Berarti adakah pembunuhan yang halal? Adakah? Ada. Kalau nggak ada illa bil haq, kecuali dengan alasan yang hak. Mari kita hitung pembunuhan yang boleh. Apa?
Yang antum ingat apa? Ya, kisos. Kisos itu membunuh, dan itu halal, boleh. Orang kafir mengatakan, para ahli kriminolog itu kafir tapi ya, mengatakan dengan kisos terjadi 2 kali pembunuhan. Misalnya begini, ada 5 pembunuhan, begitu diterapkan kisos, jadi berapa pembunuhan? Jadi 10, kan dibalas, bunuh balas bunuh. Ya, ada 1000 pembunuhan, jadi 2000. Ada 1.000.000 pembunuhan, jadi 2 juta. Maka dengan kisos muncul kematian, kan begitu? Kematian 2 kali lipat. Coba kalau nggak usah dikisos, penjara misalnya, kan nggak dibunuh. Rupanya ini beda dengan firman Allah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berpikir, yang punya otak, yang waras, yang pikirannya dalam kisos itu ada kehidupan, bukan ada kematian. Menurut orang-orang kafir, ada muncul kematian 2 kali lipat. Menurut Allah, sang pembikin aturan jagat raya alam semesta ini, Allah mengatakan justru dengan kisos akan muncul kehidupan, bukan kematian. Secara teori tadi beda. Mari kita lihat praktek. Coba kita lihat negara-negara yang mempraktekkan kisos dengan yang tidak. Contoh yang jelas mana? Nah, Saudi ya. Saudi udah jelas, banyak saksi mata ya, banyak videonya, banyak cerita saudara-saudara kita yang umroh haji menyaksikan kisos di depan masjid. Ya, adakah pembunuhan di Saudi? Ada. Coba lihat jumlahnya, sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Dibandingkan di negeri-negeri yang tidak menerapkan kisos, terutama di Amerika. Amerika luar biasa ya, sangat luar biasa. Itu kata mereka sendiri, dalam 1 detik apa 1 menit gitu terjadi berapa pembunuhan. Ya. Dan begitu pula di negeri-negeri yang tidak menerapkan kisos seperti di negeri kita ini. Seolah nyawa manusia itu murah sekali, sangat murah sekali. Adapun di negeri yang menerapkan kisos, mahal sekali. Mau membunuh itu berpikir belasan kali, puluhan kali, ratusan kali. Ketahuan, mati saya. Mati sudah. Asal ada bukti, ada saksi, ya udah. Hukumannya adalah kisos. Ya. Maka secara praktek sesuai dengan firman Allah. Justru semakin sedikit pembunuhan itu. Oleh karena itu, hukuman dalam Islam itu, adakah yang ringan? Gak ada. Karena sifat dari hukuman itu apa sih? Iya, menakut-nakuti. Supaya pada takut, supaya menjauhkan diri dari zina, khamr, judi, membunuh, korupsi, mencuri. Ketika ini terjadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sifat daripada hukuman adalah menakut-nakuti. Ya. Oleh karena itu, kita tidak bangga, bahkan malu dan sedih ketika KPK misalnya berhasil tangkap tangan di sono 100 miliar, OTT di sana 0,5 triliun, OTT di sana 3 triliun. Apakah kita bangga? Oh, hebat KPK ya. Kita tentu sedih, prihatin ya. Kita akan bangga bahagia ketika
nggak ada yang korupsi, kan begitu. Biar pada takut. Ya. Karena sifat hukuman adalah menakut-nakuti. Pada takut, gimana nggak takut? Mata dicongkel, gitu ya. Gimana nggak takut? Tangan dipotong. Gimana nggak takut? Dibunuh. Nah, maka sifat dari hukuman adalah seberat-beratnya. Nah, maka lihat, hukuman dalam Islam nggak ada yang penjara 3 bulan, penjara setahun, nggak ada. Lihat Al-Quran dan Sunnah. Ya, mencuri berapa bulan? Enggak. Potong tangan. Ya. Tangan mana? Tangan kiri. Mencuri lagi, kaki kanan. Ya. Dan seterusnya silam. Berzina, cambuk. Kalau sudah pernah menikah, bukan beristri, bukan bersuami ya, pernah menikah. Walaupun sekarang dalam keadaan duda atau janda. Pernah menikah maka dirajam. Dirajam pasti? Dirajam pasti mati, nggak mungkin hidup. Pasti mati, sampai mati. Kalau dicambuk 100 kali masih bisa. Bisa hidup ya. Pernah terjadi di zaman sahabat. Dan membunuhnya tidak ditembak cepat gitu ya, atau dipenggal, tapi kepalanya dilempar pakai batu. Mengerikan sekali ini. Sangat mengerikan sekali. Ya. Supaya apa? Supaya pada takut. Dan betul-betul diamalkan, ada contohnya gitu. Kalau teori doang nggak ada contohnya, ya tentu nggak takut. Ada contohnya. Maka pelaksanaan hukuman itu, pembunuhan itu, perajaman itu, pencambukan itu disuruh wal yashhad adzabahu ta'ifatun minal mu'minin. Dipertontonkan di hadapan kaum muslimin. Di depan masjid habis salat Jumat, di Monas misalnya. Ya kalau sekarang mah gampang lah. Walaupun nggak ada yang nonton kan bisa disebarkan, diviralkan. Begitu. Bukan malah ditutup-tutupi. Tiba-tiba mati aja. Nggak ada videonya. Justru yang dipertontonkan, yang divideokan, yang diviralkan malah jalannya kemaksiatan itu. Ini nggak ada sunnahnya dalam Islam. Ya. Cara bunuhnya gimana? Bawa golok tuh, goloknya berupa kertas gitu ya. Ditulis di sini ya. Terdakwa 1, terdakwa 2, masuk ke sini, dibunuh di sini, ya, lalu diinjak begini nih. Jalannya kemaksiatan malah dipertontonkan. Nggak ada dalam Islam. Itu jadi kayak ngajarin kan? Kayak ngajarin yang lain, cara membunuh begini, cara nipu begini. Mestinya yang dipertontonkan kepada kaum muslimin itu pelaksanaan hukumannya. Cambuknya, rajamnya, kisosnya, pencongkelan matanya itu, perobekan telinganya itu. Saya berantem, ngerobekin, motong telinga si fulan, telinga saya dirobek. Ya. Jadi persis seperti perbuatannya. Membunuh pun seperti itu. Membunuhnya pakai apa? Gitu. Pakai batu, ya dia dibunuh pakai batu. Ada Yahudi kan yang membunuh seorang wanita muslimah dengan batu itu. Ada 2 batu dipukulkan bersamaan di kepala itu. Karena ngelihat dari lukanya,
kiri kanan begitu. Lari si Yahudi ini. Tiba-tiba ada sahabat yang menemukan wanita ini. Ditanya siapa pembunuh, sudah nggak bisa jawab. Ya. Sudah ya sakaratul maut, sudah lemah. Ya. Lalu disebut nama. Mungkin sahabat ini melihat si Yahudi itu lari dari sini, disebut nama itu. Si wanita ini menganggukkan kepalanya, mengiyakan nama itu. Lalu ditangkaplah si Yahudi. Lalu Rasulullah perintahkan supaya dibunuh dengan cara seperti itu. Ya, ada 2 batu dipukulkan ke kepalanya, persis seperti perbuatan. Bahkan walaupun dia membunuh pakai api, membakar, maka balasannya, kisosnya sama pakai api. Walaupun Allah dan Rasulnya melarang membunuh, jangankan manusia ya, hewan pakai api. Kenapa? Karena dia mulai duluan. Dalam keadaan di luar kisos, kita tidak boleh. Jangankan membunuh manusia ya, membunuh semut, membunuh hewan, kalau semut jelas dilarang ya. Membunuh yang boleh dibunuh, ular misalnya, pakai api, bolehkah? Tidak boleh. Adapun untuk kisos, boleh. Para imam mengatakan karena dia yang memulai duluan. Itu kan mengerikan semua. Hukuman-hukuman itu mengerikan semua. Supaya apa? Supaya kapok, takut, lalu semakin menjauhkan diri dari maksiat-maksiat itu. Tidak seperti yang kita saksikan hari ini, 3 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, dikasih makan, gitu. Bahkan kalau punya duit bisa bawa handphone, ya. Bahkan dengan handphonenya dia bisa mengatur bisnis haramnya dari dalam penjara dan seterusnya. Ini kita dengar setiap hari, ya. Maka seandainya pemimpin-pemimpin kita ini thiqah dengan Al-Quran dan Sunnah, amalkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah. Walaupun mungkin orang kafir, ya. Kayak di Cina kan jelas negara kafir, tapi mengamalkan itu kan, mengamalkan hukum mati itu kan aman, ya. Walaupun negara kafir, tapi melaksanakan hukuman yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Kan ada beberapa negara kafir yang menerapkan hukuman yang kejam. Memang harus ya, istilah kita kejam. Namanya hukuman memang harus menakut-nakuti. Akhirnya aman. Ya. Tidak seperti hari ini. Nggak pada takut. Justru yang takut kita-kita yang tidak jahat ya. Yang baik, naik motor sendirian jam 11, setengah 12 malam nggak berani. Ya itu kasihan. Padahal mereka baik-baik. Justru yang takut yang baik-baik, yang jahat, yang bengis, yang kejam, merasa hebat, nggak ada takut-takutnya. Ya. Mestinya mereka yang ketakutan. Seperti tahun 80-an ya, itu bagus. Mereka ketakutan. Sampai yang punya tato aja sampai dibela-belain di setrika supaya hilang tatonya. Ya. Takut di dor. Ya. Itu bagus. Dan pemimpin berhakkah seperti itu? Berhak. Pemimpin berhak. Kita kaum muslimin bukan penganut siapa itu? Montesquieu, ya. Nggak boleh sebagai eksekutif juga
yudikatif juga nggak boleh, harus dipisah. Nah, itu kan Montesquieu. Kita bukan umatnya Montesquieu, kita umatnya Rasulullah SAW. Ya, Rasul itu kalau istilah kita ya, presiden juga, hakim juga. Dalam Islam itu khalifah boleh merangkap sebagai hakim. Jadi khalifah juga, presiden juga, hakim juga. Bunuh berhak. Ya hakim kan yang boleh mengatakan ketok palu bunuh kan hakim. Nah, dalam Islam presiden itu hakim juga. Ya. Dan semua taat. Dengan demikian aman. Enggak terjadi huru-hara, kegaduhan, enggak berhak begini begitu demo. Yang takut siapa? Para penjahat. Ya. Orang-orang baik, orang-orang nggak neko-neko, orang-orang lugu, orang-orang yang memang kerja cari duit. Kalau ada pemimpin tegas, mungkin terkesan kejam, senang. Ya, yang nggak senang itu kayak yang neko-neko itu, ya kan? Yang punya ambisi, karena ambisinya akan terpendam, ya, sulit. Adapun orang-orang baik yang nggak pengen macam-macam, justru bangga, senang. Punya pemimpin tegas, ya bunuh aja. Ya kalau nggak mau rame ya udah besoknya hilang ya. Tahun 80-an kan seperti itu. Macam-macam begini besok hilang ya. Nah, sekali lagi kita harus paham. Selama ini kita terkena syubhat, dikiranya presiden itu tidak boleh jadi hakim. Gitu ya. Bahkan presiden berhak dihakimi. Kan ada pembahasan khalifah tertinggi, kalau salah siapa yang menghubungi, nggak ada dijawab ya. Jadi betul-betul memilih khalifah itu yang betul-betul amanah, yang betul-betul takut kepada Allah, karena dia bisa berbuat apa saja dan tidak ada yang menghalang-halangi. Kayak di kita dihalang-halangi oleh DPR kan, dihalang-halangi oleh legislatif, karena tidak boleh sama, harus dibagi tiga. Eksekutif sendiri, legislatif sendiri, yudikatif sendiri. Ini teori Montesquieu si kafir itu bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Adapun ajaran Allah dan Rasulnya, khalifah, presiden, raja berhak sekaligus jadi hakim. Dan itu mudah, murah, sederhana, ya, tidak akan memunculkan kegaduhan, insya Allah. Apalagi selain kisos yang boleh? Azina tadi ya, dirajam ya. Apalagi? Yakhruju 'alal jamaah, keluar dari jamaah, maksudnya khawarij ya. Keluar dari negerinya kaum muslimin. Kalau di kita ya, mulai hari ini saya tidak mau mengakui sebagai warga negara Indonesia NKRI ya. Boleh dibunuh. Keluar dari jamaah kaum muslimin di negeri itu. Ya. Seperti 2011 ya, apa 2012 banyak warga negara Indonesia NKRI membakar paspornya ya. Dan tidak mengakui kami sudah bukan WNI lagi. Kami keluar dari NKRI, kami masuk apa? ISIS. Ya. Syria waktu itu 2011 2012 ya. Ini halal darahnya. Boleh demo. Yakhruju minal anil jamaah. Keluar dari jamaah kaum muslimin di satu negeri. Kalau dulu kekhalifahan ya jelas. Sekarang kan sedang tidak ada kekhalifahan. Yang ada
negara Islam Indonesia, negara Islam Malaysia, negara Islam Brunei, negara Islam Mesir, negara Islam Saudi. Nah, siapapun yang warga Indonesia dia tidak mau lagi mengakui sebagai WNI, kaum muslim Saudi keluar dari ketaatan terhadap negara Saudi, seorang muslim Mesir dia tidak mau lagi mengakui sebagai warga muslim Mesir, ini berhak dibunuh, boleh dibunuh, ya. Khawarij. Kenapa? Karena wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na terhadap penguasa kita, presiden kita, raja kita, yang muslim juga tentu, ya. Negeri kita dari Soekarno, Soeharto, Habibie terus sampai hari ini, alhamdulillah nggak ada yang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, semuanya muslim. Karena Indonesia memang negara Islam, pemimpinnya juga Islam. Aturannya ada yang mengikuti syariat Islam, ada yang tidak. Ya, ada yang 60%, 70%, 80%. Kalau 100% ya jadi zaman Nabi dong. Nggak mungkin 100%. Nggak mungkin ada Saudi misalnya, ya kan? Apakah Saudi negara Islam peraturannya 100% Islam? Enggak lah. Enggak. Ya namanya manusia, negara. Ada yang sempurna, ada yang tidak ada yang sempurna seperti Nabi maksudnya. Ada yang baik, ada yang buruk. Sempurna 100% seperti zaman Nabi, ya nggak mungkin. Gitu ya. Maka kalau bisa dihitung gampang ya, mungkin Saudi 90% misalnya, Mesir mungkin 80% misalnya, Malaysia mungkin 70% misalnya, Indonesia mungkin 60% misalnya, ya. Yang jelas Islam, Muslim, bukan negara kafir. Negara kafir adalah Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Denmark, itu negara kafir. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.